Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsudin, tempat tugas SDN Negeri Pungkut, Kecamatan Pugung, Kabupaten Brebes. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjutkan pelajaran, Bapak cekkan dulu terlebih dahulu ya. Ade Ramadhani, Ali Budi, Khairul Fatah. Jadi mana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Masih semangat? Kalau masih semangat, ada yang sakit tidak kelas ini? Tidak. Alhamdulillah, kalau tidak ada yang sakit. Sudah. Ayat 13. Sebelum kita masuk belajar, masih ingat nggak pelajaran yang minggu kemarin? Alhamdulillah. Tentang apa kita minggu kemarin? Tajwid. Oke. Di sini siapa yang tahu tajwid itu ada berapa? Ada 5. Oke. Yang pertama apa? Siapa yang tahu huruf pintar ada berapa? Oke. Kedua ya. Ayo coba kamu huruf pintar ada berapa? Ada 6. Yang pertama alif atau hamzah. Yang kedua ain, alif, a, terus o, ayo. Oke. Betul apa salah? Oke, kasih tepuk tangan. Kita lanjutkan materi kita, yaitu tentang membaca, mengkaji dan mengaji Quran surah Al-Huzalah. Nah, tujuan pembelajaran untuk hari ini sesuai dengan peta konsep kita, yaitu mengkaji dan mengkaji Quran surah Al-Huzalah ayat 13. Yang pertama kita membaca, yang kedua kita menulis, yang ketiga kita menghafal, dan yang keempat kita pesan isi pokok Quran surah Al-Huzalah. Nah, itulah tujuan pembelajaran untuk hari ini. Oke, kita lari yang pertama, yaitu membaca Quran surah Al-Huzalah. Membaca Quran surah Al-Huzalah. Nah, gambar apa ini? Orang mengaji. Ya, dengarkan kita dengarkan, yaitu Quran surah Al-Huzalah ayat 13. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Itulah bacaan Quran surah Al-Huzalah
Mujarrad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Innallaha alimun khabir. Nah, sekarang Bapak pengen dengar kalian membaca Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Oke, sekarang kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Alhamdulillah semuanya sudah bisa baca. Caca. Coba Bapak pengen dengar suaranya yang putra. Oke, putra. Semuanya Bapak hitung ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Kasih tepuk tangan buat yang perempuan. Di sini siapa yang mau mimpin baca Quran surah Al-Hujurat biar teman-temannya mengikuti? Siapa? Oke, kamu coba. Yang lain mengikut. Yang lain mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Innallaha alimun khabir. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah semuanya sudah bisa baca Al-Qur'an. Kita lanjutkan yaitu tentang arti Quran surah Al-Hujurat. Kita selanjutnya yaitu mengartikan Quran surah Al-Hujurat. Siapa yang mau mengartikan? Tunjuk jari. Artikan Quran surah Al-Hujurat. Baca yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia, inna khalaqnakum, sungguh kami telah menciptakan kamu min dzakarin wa untha, dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Wa ja'alnakum, kemudian kami jadikan kamu syu'uban, berbangsa-bangsa, wa qabail, dan bersuku-suku, lita'arafu, agar kamu saling mengenal. Inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu, indallah, di sisi Allah, atqakum, ialah orang yang paling bertakwa. Innallah, sungguh Allah, alimun, maha mengetahui, khabir, maha teliti. Kasih tepuk tangan. Nah, itulah arti Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Masih semangat tidak? Masih. Oke? Oke. Membacanya di pematang sawah, membaca Al-Quran dengan tertib, hati tenang, hidup berkah. Langsung balas. Beriman lisan di seberang jalan,
harus saling mengenal antara sesama manusia. Antara manusia kita harus saling mengenal. Si kaya maupun si si pintar maupun si bodoh, kita harus saling mengenal satu sama yang lain. Ibaratkan sapu lidi. Kalau satu sapu lidi pakai nyapu bersih tidak? Coba kalau bersatu. Ya, kalau kita pakai nyapu bersih apa tidak? Itulah makanya itu sudah diterangkan dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Kita harus saling menghormati satu sama yang lainnya. Oke, yang kedua, Allah menciptakan manusia itu beragam. Ya, baik dari jenisnya, bangsanya, sukunya itu beragam. Yang sudah dijelaskan dari awal tadi, Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita beragam, ada bermacam-macam suku, ya, tetapi kita harus bersatu sesuai dengan lambang negara kita, yaitu Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika. Kita harus bersatu. Ya, yang selanjutnya ayat ini juga menegaskan. Jadi Quran surah Al-Hujurat ayat 13 menegaskan keutamaan seseorang tidak ditentukan oleh faktor latar belakang sosial. Jadi manusia itu, ayat ini menjelaskan bahwa kita itu tidak dilihat dari faktor sosial, tetapi kita dilihat dari ketakwaannya. Jadi walaupun presiden, walaupun bupati, walaupun pejabat, ya, itu tidak dilihat di hadapan Allah, tetapi yang dilihat apa tadi? Ketakwaannya. Ya, yang dilihat ketakwaannya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya next. Nah, contoh hidup rukun. Sebelum kita lanjut, ada yang bertanya tidak? Selanjutnya yaitu menjauhi larangan. Apa saja larangannya? Mencuri, terus
kelompok. Yang perempuan Bapak bagi 2 kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B. Yang laki-laki juga sama, Bapak bagi 2 kelompok, yaitu kelompok C dan kelompok D. Paham? Nah, sekarang kalian pindah berkelompoknya, ayo. Nah, Bapak bagikan tugas kelompoknya. Ini kelompok pertama, ya. Kelompok pertama tugasnya. Kelompok kedua ini tugasnya. Nah, ini tugas kalian. Ya, tulis di bukunya ya. Ya, langsung dijawab, terus ditulis. Isinya apa, perintahnya di situ. Nggak usah disobek, nggak usah. Nah, kasih nama kelompoknya aja, kelompok A, kelompok B, kelompok C, dan kelompok D. Ya, oke. Ya, cukup satu aja, nak. Satu aja. Kelompok B. Kelompok A, kelompok B. Sekarang dikerjakan. Ini Pak. Ya. Udah selesai? Kalau udah selesai, Bapak persilakan buat presentase ke depan. Oke, yang pertama kelompok 1 dulu ya. Oke, kelompok 1, silakan. Yang lain kita simak bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan mempresentasikan hasil kelompok kami tentang pesan pokok Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Baik, Bapak. Quran surat Al-Hujurat yaitu pentingnya persaudaraan dan saling mengenal antara manusia dan hukum peristiwa. Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang beragam, baik dari segi jenis, bangsa maupun suku, dan tujuannya saling mengenal. Surat Al-Hujurat menekankan bahwa keutamaan seseorang tidak ditentukan oleh faktor latar belakang sosial, melainkan oleh tingkat ketakwaan seseorang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah semuanya sudah mempresentasikan hasil kelompoknya masing-masing. Nah, itulah pelajaran untuk hari ini. Bapak cukupkan. Kita simpulkan